Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul untuk melaksanakan acara kajian rutin yang insya Allah akan disampaikan oleh Ayah Firnadi. Untuk itu, mari kita buka acara kajian hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pada kajian kali ini, Ayah Firnadi akan menyampaikan nasihat tentang tergesa-gesa yang dianjurkan. Kepada Ayah Firnadi, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Anak-anakku dan cucu-cucuku yang tersayang, marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana siang hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pengajian keluarga yang insya Allah nanti Ayah akan sampaikan ketergesa-gesaan yang dianjurkan oleh agama kita. Anak-anakku dan cucu-cucuku semua, perlu kita ketahui bahwa sebenarnya manusia itu diciptakan dengan sifat suka tergesa-gesa. Ya, kalau dia punya keinginan, maunya, kata orang Jawa, sakdek saknyek. Sekarang dia punya keinginan, sekarang juga terkabulkan. Ya, orang yang punya sifat tergesa-gesa ini itu sebetulnya kurang baik juga. Karena apa? Tergesa-gesa itu bisa menumbuhkan rasa kecewa. Karena apa? Karena setiap yang kita inginkan tentu tidak mesti langsung bisa terwujud. Kadang butuh waktu. Apa sih yang dimaksud tergesa-gesa itu? Tergesa-gesa itu keinginan untuk mendapatkan sesuatu sebelum tiba waktunya yang disebabkan oleh besarnya keinginannya terhadap sesuatu itu. Seperti orang yang mau manen tanaman atau buahnya sebelum waktunya panen. Kan mesti hasilnya tidak baik. Jadi orang yang tergesa-gesa itu bahayanya tadi Ayah katakan, dia akan bisa menumbuhkan rasa kecewa dalam dirinya karena tidak semua keinginan itu mesti harus terwujud seketika. Karena kita itu bukan yang maha kuasa dan kita manusia. Yang punya kuasa untuk memenuhi keinginan kita itu hanya Allah. Oleh karena itu, mungkin Allah memberi waktu kepada kita
untuk tercapainya sesuatu yang kita inginkan. Oleh karena itu, orang yang tergesa-gesa biasanya mudah kecewa kalau sesuatu yang diinginkan itu tidak terwujud. Orang yang kecewa itu bisa membuat hatinya tidak tenang, ya, karena diliputi oleh rasa kecewa. Dan bahayanya kalau dia kecewa yang bisa menumbuhkan putus asa karena tidak tercapai keinginannya. Oleh karena itu harus kita sadari bahwa yang maha kuasa itu Allah, yang bisa mewujudkan keinginan kita itu hanya Allah, sementara kita tidak tahu kapan Allah mengabulkan keinginan kita. Oleh karena itu kita harus punya sifat sabar, ya, di dalam menanti terwujudnya keinginan kita. Seperti contohnya Mbak Sahira sekarang masih belum bisa jalan, ya. Keinginan kita mesti kepengennya cepat jalan, ya. Tetapi kan mungkin Allah mengajarkan kita kesabaran, ya, sehingga apa yang bisa kita lakukan adalah usaha, dan nanti hasil dari usaha itu adalah kembali kepada Allah. Mudah-mudahan dengan kesabaran itu kita mendapatkan pahala karena kesabaran kita, dan Allah memberikan pengabulan pada waktu yang tepat. Itu aja. Jadi kita tetap harus usaha dan bersabar kalau belum terwujud. Karena tidak semua yang kita inginkan pasti akan terwujud. Ada yang butuh waktu. Yang Allah ciptakan itu untuk menguji kita sabar apa tidak. Selain itu, anak-anakku semua, tergesa-gesa itu juga kadang membuat orang gampang dibohongi. Itu bahayanya itu. Contohnya orang yang menipu melalui ATM. Nah, ya, itu kalau ayah perhatikan itu, orang yang menipu melalui transaksi ATM itu memancing orang supaya ketergesa-gesaannya itu muncul. Dia diberi berita, diberi iming-iming yang mendesak, sehingga orang itu tidak sempat berpikir dengan jernih. Itu kenyataan itu. Saya pernah lihat itu. Orang yang dipancing sifat ketergesa-gesaannya itu, dia langsung lari ke ATM. Orang yang ada di ATM itu, yang sedang bertransaksi itu kadang disingkirkan. Jadi orang yang sedang bertransaksi itu karena dia kesusunya, karena tergesa-gesa, orang yang bertransaksi itu disingkirkan. Ini saya kalau enggak cepet-cepet nih hilang kesempatan saya. Nah, padahal itu ditipu dia. Nah, itu bahayanya, kenyataannya orang yang tergesa-gesa itu juga bisa atau mudah dibohongi. Oleh karena itu, tergesa-gesa itu merupakan sifat yang tidak baik juga. Oleh karena itu, kita diperingatkan bahwa tergesa-gesa itu adalah dari syaitan. Kemudian ada baiknya kita mendengarkan nasihat dari seorang ulama tentang ketergesa-gesaan ini, yaitu seorang ulama yang bernama Hatim Al-Asom. Ya. Hatim ini mendapat julukan Al-Asom atau
hatim yang tuli, ulama nih, ulama besar ya. Ini kita ambil pelajaran dari beliau. Itu ceritanya kenapa beliau itu dijuluki hatim yang tuli itu karena suatu saat ada seorang perempuan yang minta nasihat kepada beliau, ya, mengadukan problematika kehidupannya. Dia cerita tentang masalahnya untuk mendapatkan solusi atau nasihat. Di tengah dia menyampaikan itu, ternyata si perempuan ini kentut. Dia kentut, gitu, agak keras gitu mungkin. Sehingga karena dia merasa kentut, kan orang kalau berhadapan dengan orang yang dihormati, kok ketika ngomong kentut kan dia malu. Wajahnya merah padam. Karena dia merasa kentut, nggak sopan ini. Tapi karena ulama ini orang yang bijaksana, dia tahu kegelisahan perempuan itu. Sehingga dia pura-pura tuli. Nah, gitu. Dia pura-pura tuli, sehingga dia ngomong sama perempuan tadi, kamu tadi tanya apa? Tolong diulangi lah, saya nggak dengar. Diulangi agak keras. Nah, gitu. Begitu mendengar ulama tadi ngomong gitu, si perempuan ini gembira, ternyata nggak denger ini orang. Gitu. Padahal kentutnya keras. Nah, sehingga dia malu tadi murung juga. Ternyata agak nggak denger ini ulama. Alhamdulillah katanya. Padahal ulamanya denger. Pura-pura tidak dengar. Oleh karena itu dia cerita kepada yang lain, ternyata Syekh Hatim itu gak begitu dengar. Akhirnya dia dijuluki Hatim al-Asyam. Itu kisahnya yang kita dapat seperti itu. Ya. Beliau Hatim al-Asyam ini mengatakan al-ajalatu minasyaiton illa fi khamsatin mawadi'a fa innaha min sunanir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tergesa-gesa itu merupakan satu dari sifat setan. Kecuali dalam 5 hal yang merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tergesa-gesa itu sifat dari setan kecuali 5 katanya. Karena yang 5 itu menurut beliau adalah malah justru sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? It'amud dhaifi idza nazala. Wa tajhizul maiti idza mata, wa tajwijul binta idza balawat, wa qada'ud daini idza wajaba, wa taubatu minadz-dzunubi idza farata. Tergesa-gesa yang dikecualikan itu, yang pertama tergesa-gesa menjamu tamu saat dia telah sampai di rumah kita. Saat tamu itu sudah masuk ke rumah. Nah, itu tergesa-gesa yang pertama yang dianjurkan. Yang kedua, tergesa-gesa mengurus mayit saat jelas kematiannya. Kemudian yang ketiga, tergesa-gesa menikahkan anak perempuan apabila telah dewasa. Yang keempat, tergesa-gesa melunasi hutang saat telah jatuh tempo. Dan yang kelima, tergesa-gesa tobat saat terlanjur berbuat dosa. Itulah 5 sifat tergesa-gesa yang justru dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita tahu bahwa tergesa-gesa itu tidak baik kecuali pertama menjamu tamu kalau dia sudah sampai di rumah kita. Ada sebuah kisah riwayat dari sahabat Rasulullah
yang bisa dijadikan pelajaran buat kita, tetapi sebetulnya pelajarannya itu agak berat kalau kita meniru sahabat itu. Makanya sahabat Nabi itu dikatakan generasi terbaik di antara generasi yang ada. Karena ketika Nabi ditanya, siapa generasi yang terbaik? Ya Nabi, generasi terbaik itu generasi pada saat kurunku, pada saat Nabi. Itu dimaklumi karena sahabat itu keimanannya sangat tinggi. Kisahnya itu begini, ada seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah karena dia itu tamu dari jauh, dia perlu dijamu, ya. Mungkin dia sedang lapar apa. Kemudian tahu sahabatnya ini perlu bantuan itu, Nabi kemudian bertanya kepada istrinya, apakah punya makanan hari ini. Ternyata istri-istri Nabi mengatakan tidak punya makanan apapun. Akhirnya Nabi menawarkan kepada sahabat-sahabatnya, siapa yang mau menjamu tamu kita ini. Akhirnya ada seorang yang ngacung, saya ya Rasulullah. Ini hebatnya sahabat itu. Jadi begitu Nabi menawarkan, sahabat itu menjawab, saya ya Rasulullah. Padahal dia belum tahu di rumah ada apa itu. Kemudian diajak tamu ini ke rumahnya. Sahabat tadi bertanya kepada istrinya, apakah ada makanan? Karena ada tamu yang harus kita jamu. Tidak ada katanya, kecuali 1 porsi makanan. Itu pun untuk anak-anak kita. Diperuntukkan untuk anak-anak kita. Hanya untuk 1 orang. Kemudian sahabat itu kemudian ngomong sama istrinya, kalau begitu baiklah, makanan itu untuk tamu kita. Sedangkan anak-anak tolong ditidurkan aja. Jadi anak-anaknya suruh ngajak tidur. Kemudian nanti kalau waktu makan, kamu pura-pura memperbaiki lampu, tapi matikan lampu itu. Kemudian ketika hendak menyajikan makanan itu, lampunya pura-pura diperbaiki padahal mati, dimatikan, sehingga gelap. Nah, maksudnya makanan tadi diberikan kepada tamu, sedangkan tuan rumah pura-pura ada makanan juga. Jadi mungkin piringnya yang dibunyikan seolah-olah sedang makan juga, supaya tamunya tidak terganggu dan menikmati makanannya. Nah, sampai selesai tamu itu sudah merasakan kenyang. Esok paginya sahabat itu menemui Rasulullah dan Rasulullah tersenyum bahwa beliau mengatakan bahwa Allah memuji sikapmu itu. Ini kemudian diabadikan di dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim qasasatun wa may yu'sukha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan mereka mengutamakan saudara mereka daripada diri mereka sendiri walaupun mereka mengalami kelaparan. Dan barang siapa dihindarkan dari kebahilan jiwa, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi karena kejadian itu Allah mengabadikan di dalam Al-Quran memuji sikap
sahabat yang mengutamakan saudaranya daripada dirinya sendiri. Nah ini kan berat ya. Mungkin kalau kita itu ya paling ngomong tidak ada. Karena adanya makanan cuma untuk anak kita saja. Satu porsi itu pun untuk anak kita. Kita sendiri tidak ada. Itulah kehebatan dari sifat para sahabat Nabi itu. Oleh karena itu sahabat Nabi itu adalah sahabat yang terbaik. Sahabat yang terbaik. Kemudian yang terbaik berikutnya adalah generasi sesudah itu, sampai kepada kita. Nggak tahu kita yang keberapa ini. Tetapi mudah-mudahan tetap diakui sebagai umat Nabi Muhammad dan tetap nanti bisa dimasukkan ke dalam surganya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi itu menggambarkan betapa Islam itu menghargai tamu, sampai-sampai menganjurkan untuk menjamu tamunya kalau sudah masuk rumah. Tentu kita bisa mengambil pelajaran bahwa kalau kita ada tamu, ya minimal kita hormati dengan minuman lah. Ya, makanan kecil, itu dibiasakan. Kalau memberi makan, itu kalau tamunya dari jauh. Tapi kalau tetangga sebelah gitu ya, Mas Didin ketamuan Mas Aan datang ke rumahnya, ya cukup air minum lah, teh gitu. Makanan kecil ya. Tidak harus diberi makan ya. Kalau diberi makan ya lebih baik. Tapi kalau jauh itu ya sangat dianjurkan karena mungkin mereka sedang kehausan, kelaparan. Itu harus disadari. Ibu-ibu ini ya ibu-ibu muda atau ibu-ibu tua atau setengah tua. Kalau ada tamu itu tolong diperhatikan ya. Jadi kalau bapaknya menemui tamunya, ibu-ibunya yang harus menyadari menyiapkan minumannya. Nah, syukur sekarang ini sudah siap minimal air mineral ya. Tapi lebih bagus kalau dibuatkan teh gitu ya. Itu lebih bagus sebagai penghormatan kita kepada tamu. Dan Rasulullah itu pernah bersabda begini, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu jaizatahu yaumu walailah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau kalau tidak bisa diam. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya dengan pemberian untuknya sehari semalam. Jadi maksudnya begini. Jadi kalau kita tamu itu sebetulnya hak tamu itu diberi jamuan sehari semalam. Ya, haknya tamu yang jauh itu. Jadi kita harus menyadari kita dianjurkan untuk menjamu tamu sehari semalam. Kalau lebih panjang lagi maksimal 3 hari. Nah, itu sunnah Nabi. Tetapi tamu pun harus tahu diri, jangan mempersulit tuan rumahnya. Nah, walaupun kita punya hak seperti itu. Jadi kita memang dianjurkan untuk menjamu tamu yang datang ke rumah kita, lebih-lebih tamu dari jauh. Ya, sebagai penghormatan kita kepada tamu. Itu tergesa-gesa yang pertama yang dianjurkan, yaitu menjamu tamu saat dia telah sampai
di rumah kita. Kemudian yang kedua, tergesa-gesa mengurus mayit saat jelas kematiannya. Jadi anak-anakku sekalian yang ayah sayangi dan juga cucu-cucuku yang Anang sayangi, kita itu dianjurkan untuk segera mengurus mayit kalau ada seseorang yang meninggal yang sudah jelas kematiannya. Jadi kita tidak usah mengulur-ngulur waktu, menunggu keluarganya yang jauh, sehingga menunda-nunda pemakamannya. Ya, karena Rasulullah pernah bersabda begini, bersegeralah dalam mengantar jenazah jika jenazah tersebut orang baik, maka kalian mempersembahkan kebaikan kepadanya. Jika jenazah tersebut tidak demikian, maka keburukan kalian letakkan dari pundak-pundak kalian. Jadi maksudnya kita menyegerakan pengurusan jenazah itu kalau dia orang yang baik, supaya dia itu segera bertemu dengan amal baiknya. Ya. Kalau dia orang yang tidak baik, supaya tidak berlama-lama memberati dunianya. Nah, gitu. Jadi kita harus segera mengurus jenazah. Oleh karena itu harus kita sadari siapapun nanti yang meninggal, kalau memang saudaranya itu jauh, yang tidak mungkin ditempuh dalam waktu cepat, ya kita harus ikhlas untuk dimakamkan walaupun kita belum bisa hadir untuk menemui jenazahnya. Karena memang itu dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Dan biasakan kalau ada orang meninggal itu kita ikuti sholat jenazahnya dan kita ikuti sampai ke makamnya, sampai dimakamkan kalau kita sempat. Ya, kalau kita sempat kita ikut. Karena Rasulullah pernah menyatakan barang siapa yang mengikuti jenazah muslim dengan keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka kalau dia mengantarkan jenazah itu sampai dia ikut menyolati dan memakamkan jenazahnya, maka dia mendapat 2 qirot pahala. Jadi 2 qirot pahala itu, 1 qirot pahala itu semisal Uhud, Jabal Uhud, Gunung Uhud. Gunung Uhud yang ada di Saudi Arabia sana, yang menandakan bahwa pahalanya besar sekali. Kalau kita bisa menyolati jenazah sampai kita ikut menguburkannya, maka kita mendapat pahala 2 qirot. Tapi kalau cuma ikut sholatnya saja tapi tidak sampai ikut ke makamnya, kita dapat 1 qirot. 1 qirotnya pahalanya itu seperti Gunung Uhud. Nah, kesempatan-kesempatan seperti itu, manakala kita sempat ada waktu, itu dimanfaatkan sebagai upaya kita mengumpulkan amal baik. Ya. Amal baik yang mudah dilaksanakan tapi hasilnya besar sekali. Gitu. Jadi kita kalau ada jenazah biasakan kita ikut sholat dan mengikuti sampai selesai pemakamannya. Itu tergesa-gesa yang kedua, yaitu menyegerakan mengurus mayit
manakala sudah jelas kematiannya. Kemudian yang ketiga, segera menikahkan anak perempuan kalau dia sudah dewasa, sudah waktunya, ya. Nabi bersabda ini, man zawwaja bintan tawajjahullahu yaumal qiyamati tajal muluk. Ini hadis yang dinukil di kitab Nasaihul Ibad, yang artinya barang siapa mengawinkan anak gadisnya, maka Allah akan memberikan mahkota kerajaan kepadanya. Jadi siapa yang punya anak perempuan, kemudian dia berhasil menikahkan, dia terbebas dari pergaulan bebas sampai ke pelaminan, maka nanti Allah akan memberikan mahkota kerajaan kepadanya. Jadi diberi penghargaan yang besar sekali. Nah, oleh karena itu, anak-anakku semua, kebetulan cucu-cucu Anang ini kan banyak yang perempuan ini, ada 3 itu. Jadi itu amanah kamu yang berat, yang harus dijaga nanti sampai mereka itu nikah. Ya, hati-hati dan harus diperhatikan siapa temannya, ya, supaya nanti tidak salah jalan. Kita itu dalam menikahkan anak itu prinsipnya permudah pernikahan, persulit perceraian. Jadi nggak usah sulit-sulit dalam hal menikahkan itu. Nggak terlalu berbelit-belit. Tetapi walaupun tidak berbelit-belit, tidak sulit-sulit, tapi harus juga ada yang diperhatikan. Yang harus diperhatikan itu oleh Allah diingatkan. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wala abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum. Janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik itu sehingga mereka beriman. Dan hamba yang beriman, budak yang beriman itu lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Artinya itu, kalau kita berhadapan dengan anak kita yang mau nikah, jangan terpancing oleh keadaan yang gemerlap dari calon mantu kita, tapi dia lain iman dengan kita. Orang-orang yang tidak beriman, tidak beragama Islam. Walaupun mereka itu menarik hati kita. Gantengnya, kayanya, pinternya, itu tidak menjadi pertimbangan. Tapi yang menjadi pertimbangan utama adalah keimanannya. Sama-sama beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah. Artinya dia beragama Islam. Jadi sama-sama imannya. Jangan sampai anak-anak kita nanti menikah dengan orang-orang musyrik, orang-orang yang tidak seagama dengan kita. Nah, itu yang harus diperhatikan juga oleh kita. Kalau tadi perhatikan pergaulannya, ketika dia belum dewasa, supaya ketika dia mau menentukan jodohnya tidak salah pilih. Salah pilihnya karena tidak seiman, ya.
Karena pada zaman sekarang ini godaannya sangat besar sekali, ya. Terutama anak-anak perempuan kita harus kita perhatikan dengan siapa dia bergaul, dengan siapa dia dekat, mencegah lebih dini lebih baik daripada mengobati. Ketika sudah jauh senang, lebih sulit untuk mencegah. Itu yang harus diperhatikan, karena kebetulan cucu-cucu anak ini perempuan 3, lakinya baru 1. Walaupun laki ya dijaga juga, tidak bebas juga, karena demi keimanan, keselamatan dunia akhirat, nanti harus sama-sama juga imannya. Jadi yang ketiga itu tadi, segera menikahkan anak perempuan kalau dia sudah dewasa. Yang keempat, segera melunasi hutang bila sudah jatuh tempo. Nah, anak-anakku semua, kadang-kadang kita hidup itu tidak lepas dari hutang piutang, ya. Tetapi harus diingat, kita jangan gampang berhutang. Kalau kita berhutang itu hanya kalau terpaksa, ya, terpaksa benar harus berhutang, dan hutangnya itu dicatat, teradministrasi. Supaya apa? Supaya sewaktu-waktu kalau kita meninggal, keluarga kita mengetahui bahwa kita punya hutang kepada si A, kepada si B, dan nanti keluarga itu mudah untuk menghubungi. Jangan sampai kita hutang, keluarga tidak tahu. Minimal memberi catatan. Ya, kalau tidak ngomong, mungkin tidak ingin ngomong, tapi buat catatan yang gampang ditemukan. Kalau nanti meninggal, keluarga bisa tahu. Karena apa? Karena masalah hutang ini masalah yang menurut kita harus diperhatikan betul, karena Nabi itu sampai tidak mau menyolati seseorang yang meninggal karena dia masih punya utang. Setelah ada sahabat yang mau menanggung utangnya, baru Nabi mau menyolatkan. Jadi itu menunjukkan bahwa utang itu jangan dianggap remeh. Ya. Dan kita itu kalau berhutang harus terukur. Kita berhutang harus punya kemampuan untuk bayar. Ya. Jangan sampai kita berhutang dengan niat memang tidak bayar, karena orangnya yang kita hutangi pelit. Tidak boleh itu. Ya. Nabi mengatakan jiwa orang mukmin itu tergantung pada hutangnya sehingga dilunasi. Nah itu tadi, Nabi itu sampai belum mau menyolati seseorang yang meninggal karena masih punya hutang. Itu berarti menunjukkan bahwa hutang itu bukan masalah sepele. Nah, tapi boleh saja kita berhutang kalau memang sangat dibutuhkan. Ya. Jadi yang keempat itu segera melunasi hutang bila sudah jatuh tempo. Dan jangan sekali-kali mencoba berhutang kepada rentenir. Nah, sekarang ini banyak. Di kampung ayah itu banyak yang terjerat hutang-hutang rentenir itu. Ya, sehingga mereka sulit bayar karena bertumpuk-tumpuk, berlipat ganda. Akhirnya
ada yang sampai rumahnya harus dijual karena kebiasaan hutang yang bertumpuk-tumpuk itu. Jadi jangan membiasakan diri gampang berhutang. Itu yang keempat tadi. Yang kelima, segera bertobat bila terlanjur berbuat dosa. Ya, kita ini manusia gampang melakukan dosa, gampang berbuat dosa, gampang berbuat salah. Nabi mengatakan, kullu ibni Adam khata'un wa khairul khata'inat tawwabun. Setiap anak Adam itu mudah melakukan dosa, dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa itu orang-orang yang bertobat. Jadi kalau kita sehari semalam itu harus banyak-banyak istighfar. Karena kita menyadari bahwa banyak hal-hal yang kita langgar. Kadang-kadang waktu luang kita biarkan begitu saja. Kadang-kadang kesalahan yang kecil itu kita tidak rasakan. Kita ulang-ulang karena merasa itu dosa kecil. Padahal dikatakan la kabiratan ma'al istighfar wala saghiratan ma'al israr. Tidak ada dosa besar kalau diiringi dengan istighfar, dan tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus. Artinya apa? Kalau dosa kecil itu dilakukan terus-menerus karena merasa dosa kecil, maka lama-kelamaan akan menjadi besar. Tetapi kalau ada dosa besar yang terlanjur kita laksanakan, kita segera ingat, diiringi dengan segera tobat, maka dia tidak menjadi besar lagi karena diampuni dosanya oleh Allah. Oleh karena itu, kita itu harus rajin-rajin beristighfar, mohon ampun kepada Allah, karena setiap hari tanpa kita sadari kadang kita berbuat salah dan dosa. Dosa itu bisa kita lakukan karena kita lalai atau lupa. Ya. Jadi itulah anak-anakku semua, 5 tergesa-gesa yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, yaitu segera menjamu tamu kalau sudah sampai di rumah kita. Kemudian segera mengurus jenazah kalau sudah jelas kematiannya. Segera menikahkan anak perempuan kalau sudah dewasa, sudah waktunya. Keempat, segera melunasi hutang bila sudah jatuh tempo. Dan yang kelima, segera bertobat kalau melakukan kesalahan atau dosa. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah untuk mengikuti sunnah Rasulullah tersebut. Ya, minta bimbingan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira nasihat ayah siang hari ini cukup sekian. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing dan memberi petunjuk kepada kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ayah Firnadi
yang telah menyampaikan nasihat tentang tergesa-gesa yang dianjurkan. Demikian rangkaian kegiatan kajian pada siang hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Mari kita tutup kajian ini dengan membaca Alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.